Kali ini kita akan membahas praktik pemberian makanan pendamping ASI tentang higienitas dan tips and tricks ketika anak sulit makan. Apa aja tuh? Yuk kita bahas. Faktanya, pada 2 tahun pertama, kelebihan ataupun kekurangan zat gizi tidak dapat diubah. Kualitas hidup seorang anak akan terpengaruh baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya ASI dan MPASI. Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Masa ini biasanya sering disebut masa emas ataupun bisa menjadi masa kritis. Nah, periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh asupan nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang yang optimal. Sebaliknya, apabila asupan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan, maka periode emas ini akan berubah menjadi periode kritis. MPASI higienis untuk bayi yang sehat yang pertama, pastikan kebersihan tangan dan peralatan makan yang digunakan untuk menyiapkan serta menyajikan makanan pendamping ASI. Yang kedua, cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan dengan sabun setelah ke toilet atau membersihkan kotoran bayi. Yang ketiga, simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang bersih dan aman. Lalu yang keempat, pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi kontaminasi silang dari bakteri dari bahan makanan mentah ke bahan makanan yang matang dan yang akan dikonsumsi oleh bayi. Menyimpan MPASI dengan aman, yaitu yang pertama, bakteri penyebab kontaminasi dapat tumbuh di makanan seperti daging, ikan, telur, susu, kedelai, juga nasi, pasta, dan sayur-sayuran. Yang kedua, makanan tersebut harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Yang ketiga, simpan daging dan ikan dalam wadah plastik dan letakkan terpisah dengan makanan yang telah dimasak dan bahan-bahan siap makan. Yang keempat, seluruh makanan harus disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertulis pada kemasan dan tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. Yang kelima, makanan yang seharusnya disimpan di lemari pendingin tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar lemari pendingin selama 2 jam atau lebih. Yang kelima, cairkan makanan beku atau frozen food yang ada di lemari pendingin menggunakan microwave. Makanan yang telah dicairkan harus segera dimasak. Makanan beku yang telah dimasak tidak baik untuk dibekukan kembali. Selanjutnya, kita bahas ketika anak sulit makan. Wah, apa ya? Biasanya ini bikin ibu bingung nih. Oke, kita bahas. Yang pertama, berikan makanan rumah yang sehat, baik untuk makanan sehari-hari maupun makanan selingan. Yang kedua, tawarkan selalu jenis makanan yang baru, biasanya ditawarkan 10-15 kali untuk dapat diterima dengan baik oleh anak. Yang ketiga, sajikan jenis-jenis makanan yang baru bersama dengan makanan yang disukai oleh anak. Jadi, jika ibu mau memberikan makanan yang baru, ibu bisa memberikan bersamaan dengan makanan yang disukai. Jadi, daya terima anak lebih tinggi. Yang keempat, hindari asumsi bahwa anak tidak akan suka dengan jenis-jenis makanan tertentu. Jadi ibu nggak boleh mikir nih, nggak akan suka nih anak aku dengan makanan ini. Ibu nggak boleh mikir kayak gitu. Yang kelima, tawarkan finger food atau makanan yang dapat digenggam oleh anak yang sehat sehingga anak dapat belajar makan secara mandiri. Yang keenam, sulit makan dan menolak makanan adalah hal yang sangat wajar terjadi pada anak. Hal tersebut bisa jadi merupakan cara mereka menunjukkan diri mereka secara individu. Yang ketujuh, jangan pernah memaksa anak untuk makan karena anak Anda tahu berapa banyak makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Memaksa makan dapat mengganggu kemampuan alaminya untuk mengetahui tanda-tanda lapar dan kenyang pada anak. Lalu yang selanjutnya, strategi makan yang sehat untuk bayi dan balita. Yang pertama, jangan menyerah memperkenalkan jenis makanan baru, yang mana ibu bisa jadi harus menawarkan 10 hingga 15 kali jenis makanan baru sebelum anak mau memakannya. Berikan contoh untuk memakan jenis makanan tersebut, karena anak belajar dengan memperhatikan dan mencontoh ibunya. Yang kedua, batasi pemberian jus buah. Nah, hal ini dikarenakan jus buah mengandung gula dalam jumlah cukup banyak dan konsumsi jus membuat anak kenyang sehingga tidak berselera saat jam makan tiba. Berilah buah potong sebagai pengganti jus. Yang ketiga, matikan TV, komputer, dan
gadget saat jam makan berlangsung. Karena hal ini dapat mengakibatkan pengalihan konsentrasi anak dari makan ke gadget, TV maupun komputer. Yang keempat, tawarkan selingan sehat di antara waktu makan jika anak terlihat lapar. Yang kelima, berikan berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan sehat untuk anak. Yang keenam, waktu makan bukanlah hanya tentang makanan. Waktu makan adalah waktu untuk berkomunikasi dan mendukung perkembangan anak. Berinteraksilah karena hal ini dapat membangun hubungan keluarga yang kuat. Yang ketujuh, jangan paksa anak untuk makan. Hal ini sering mengakibatkan anak menolak untuk makan dan susah menghabiskan makanannya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang karena bakteri gampang dan mudah tumbuh di protein hewani. Yang kedua, pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Yang ketiga, perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Yang keempat, minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Yang kelima, protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Yang keenam, hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Yang ketujuh, pisahkan telanan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Yang kedelapan, madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun.